Pernahkah kamu membayangkan orang terdekat yang duduk makan bersamamu, tertawa dan berbagi roti di meja yang sama, justru menjadi sosok yang secara diam-diam merencanakan eksekusi kematianmu? Ini bukan sekadar fiksi, melainkan sebuah tragedi pengkhianatan paling epik dalam lembaran sejarah Islam, kisah tentang seorang murid pilihan yang awalnya berjalan di atas cahaya ketakwaan, namun hatinya perlahan digerogoti oleh karat ketamakan. Ia menukar iman dan kesetiaannya demi gemerlap dunia yang fana. Inilah kisah tentang harga sebuah pengkhianatan, di mana keadilan langit turun dengan cara yang paling tidak terbayangkan. Sang murid dulunya adalah pengikut yang taat. Ia menyaksikan langsung mukjizat demi mukjizat, menyimak untayan hikmah yang menyejukkan jiwa setiap harinya. Namun, pertahanan spiritualnya runtuh oleh satu kelemahan yang sangat manusiawi namun fatal. Cinta duniawi. Bisikan keserakahan merayap halus ke dalam sanubarinya, mengubah tatapan penuh keimanan menjadi tatapan memuja harta. Kepingan-kepingan perak yang ditawarkan oleh para musuh kebenaran tampak jauh lebih menyilaukan dibandingkan cahaya hidayah. Ia lupa bahwa kekayaan dunia hanyalah fata morgana di tengah terik gurun pasir, yang tidak akan pernah bisa memuaskan kehausan jiwa yang telah tersesat. Di bawah selimut malam yang dingin, kesepakatan kelam itu pun disetujui, bukan dengan tinta, melainkan dengan janji pengkhianatan. Sang murid secara sembunyi-sembunyi menemui para penguasa tiran yang ketakutan akan besarnya pengaruh sang nabi. Dalam pertemuan rahasia tersebut, ia dengan sadar menjual nyawa gurunya sendiri, hanya dengan harga beberapa keping perak. Secara psikologis, ia mungkin berusaha meyakinkan dirinya bahwa tindakannya logis demi bertahan hidup dan meraih kekuasaan. Namun secara spiritual, ia telah memotong tali kehidupannya sendiri. Ia menggadaikan akhirat yang abadi demi kelezatan semu yang hanya sekejap mata. Waktu yang ditentukan untuk eksekusi pun tiba. Dengan langkah yang dipenuhi kepalsuan, sang pengkhianat memimpin barisan pasukan bersenjata menyusuri keheningan malam. Ia tahu persis di mana tempat persembunyian gurunya. Titik sepi di mana para murid sering menghabiskan malam untuk berdoa. Ironi yang menyayat hati, kaki yang dulunya melangkah untuk menuntut ilmu agama, kini melangkah mantap untuk menghancurkan kebenaran itu sendiri. Jantungnya berdebar kencang, percampuran antara antisipasi akan imbalan harta dan sisa-sisa nurani yang menjerit namun telah ia bungkam. Pasukan pembunuh itu kini semakin dekat ke titik sasaran. Namun, mereka lupa bahwa tipu daya manusia sehebat apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan skenario Sang Maha Pencipta. Langit tidak tinggal diam melihat utusan yang suci hendak dinodai oleh tangan-tangan kotor orang zalim. Tepat sebelum pasukan Romawi mendobrak pintu pertahanan, sebuah intervensi ilahi terjadi dengan keagungan yang melampaui batas akal manusia. Sang nabi secara mukjizat diselamatkan, diangkat ke langit menuju tempat yang terhormat di sisi Tuhannya. Rencana pembunuhan keji itu digagalkan dalam keheningan surgawi, meninggalkan sang pengkhianat sendirian di dalam ruangan, terjebak dalam perangkap mautnya sendiri. Dan di detik inilah keadilan mutlak dijatuhkan, sebagai hukuman langsung atas ketamakan dan tipu dayanya. Azab instan turun secara ajaib. Wujud fisiknya, raut wajahnya, hingga seluruh detail penampilannya seketika diubah. Diserupakan persis dengan sosok sang nabi yang baru saja hendak ia serahkan. Ini adalah hukuman psikologis paling menghancurkan. Ia dihilangkan dari identitas aslinya. Bayangkan horor yang menggerogoti kewarasannya saat ia menyadari bahwa kini, di mata para prajurit, dialah target utama tersebut. Wajah yang dulunya ia puji dan kemudian ia hianati, kini melekat permanen sebagai topeng mautnya. Ketika pasukan Romawi mendobrak masuk, mereka langsung menyergap sosok yang secara fisik persis seperti buronan yang mereka incar. Tanpa belas kasihan, mereka menyeret sang pengkhianat keluar. Ia meronta dengan sekuat tenaga, berteriak histeris, memohon dan meyakinkan bahwa ia adalah sekutu yang memandu mereka. Ia menangis bahwa ia adalah sang informan rahasia. Namun, semua penjelasannya ditertawakan dan dianggap sebagai dusta belaka. Tidak ada satupun telinga yang mau mendengarnya. Ironi paling kelam terjadi. Ia harus menelan pil pahit dari kesepakatan busuknya sendiri. Ditangkap oleh pasukan yang ia datangkan. Di bawah langit mendung yang seolah ikut mengutuk perbuatannya, sang pengkhianat digiring paksa menuju tempat eksekusi. Setiap langkah, kakinya yang berdarah dipenuhi oleh
penyesalan luar biasa, yang sudah tidak ada gunanya. Kepingan perak yang sempat ia genggam tak lagi berharga, tak mampu membeli satu tarikan napas pun dari sisa. Nyawanya yang segera direnggut dengan kejam. Inilah harga mutlak dari sebuah pengkhianatan. Tragedi kelam ini menjadi peringatan abadi bagi umat manusia, bahwa cinta buta pada dunia, ketamakan, dan pengkhianatan terhadap kebenaran ilahi hanya akan menjerumuskan manusia pada kehancuran paling hina.